Nah, berjumpa lagi guys ya, sama aku William di acara Truk Mania The Lovers. Kali ini jalanan sudah dituruni salju kemarin malam, jadi sangat licin, banyak salju. Apakah aku bisa sampai tujuan dengan selamat? Tapi lewat atubannya nih mah, terlalu takut. Oke lah. Tadi, aduh nggak jalan lagi apa. Tadi jalan tadi malam parah guys ya. Cuma sekarang agak enakan lah. Takut aku jalannya tadi malam, makanya nggak mau rekam walaupun saljunya tebal. Aduh, siapa lagi ini kok malah nggak bisa aku parkir. Iya bagus, pergi kau. Orang ini ngasal aja parkirnya. Sak cabut. Satu banyak rumahnya. Ini mah, ini orang ini. Head west. Ini pun parkirkan hanger di sini pula dia. Sekali anjir. Come on man, please do. Aduh, sabuk pengaman harus dipakai. Mana tahu jalanannya terperosot. Aku pikir lewat Bundesstraße aku. Pokoknya lewat autobannya. Kalau autoban mah aman mah. Kalau Bundesstraße ini yang jalan-jalan kampung ini ngeri guys ya, karena kadang saljunya belum dibersihkan. Masih sial lah. Jadi kalau jalan salju gini guys, kita harus menghindari menggunakan rem mesin guys. Lebih baik menggunakan rem biasa, rem kaki, supaya nggak kecelakaan. Karena kalau kita menggunakan rem mesin atau retarder, kami bilang trailernya atau ekornya bisa jumpa sama kepalanya guys. Dan itu sering kejadian ya. Tapi ini karena sudah mulai terang, udah mulai winter dinsnya, orang yang mengerjakan atau membersihkan jalanan dari salju itu udah bekerja. Mereka bekerjanya jam 12 malam sih. Atau kalau ada kecelakaan lah kali. Kalau salju turun langsung dibersihkan kok sebenarnya. Aku Frankfurt. Tadi aku lewat Landstraße sebenarnya, tapi karena gelap ya, ngapain juga aku rekam pikirku. Sekarang udah terang, jadi udah mulai nampak gara-gara pakai GoPro itu guys. Merekamnya kalau gelap nggak nampak apa-apa, kalau terang kan nampak lah dia dikit putih. Nah kalau gini harus lambat lah daripada kecelakaan, tambah kerjaan nanti. Slow bro, kasih aku lewat. susah soalnya, karena belok kadang ini dia terpleset
Karena licin itu guys, beku ya jalannya. Bahaya lah memang, sungguh sangat bahaya. Mendingan pulang lama daripada tidak pulang sama sekali. Dan biasanya banyak kecelakaan di sini guys ya. Tapi mungkin karena udah terang nggak ada lagi kecelakaannya. Maksudnya nggak udah diberesi lah kira-kira. Dan kalau musim dingin gini harus memang Haicung itu, pemanas itu harus digunakan guys ya. Kalau di Indonesia aku nggak tahu ada nggak mobil kita pakai ini pemanas. Kurasa nggak ada ya, karena cuaca kita pun cuaca yang panas ya. Om, masuk. Kalau di sini ya harus ada penghangat, kalau enggak bisa kedinginan kita. Sekarang suhunya ada 1 derajat. Dan itu berbeda setiap tempat ya, karena Jerman ini kan negara yang bentuk perbukitan ya, gunung, bukit, dataran tinggi, lembah lah dibilang. Jadi setiap tempat itu suhunya berbeda-beda dan cuacanya juga berbeda-beda. Bisa aja di sini salju, sementara di tempat yang aku tuju ini nggak ada salju. Worms, tempat aku biasa ngambil barang guys ya. Nah di sini karena daerah tinggi ya, daerah dekat Koblenz lah, arah Koblenz ke atas itu kan daerah pegunungan lah. Kalau Worms itu agak ke bawah dia. Lebih cepat saljunya mungkin datang ke sini dan lebih tebal dibandingkan kalau di Worms atau di kampung kami lah. Itu cuma setumit lah paling tinggi, nggak sampai tinggi sekali, nggak sampai tebal sekali. Nah biasanya jalanan ini dibersihkan pakai oleh truk pembersih atau kendaraan pembersihkan salju itu, dan biasanya setelah dibersihkan itu ditaburi garam ya, supaya ada Reibungskraft ini ya, supaya bisa lah mobil itu ada gesekan terhadap jalan, nggak licin dia. Gaya mekanik nggak sih, gaya apa ya, gaya tekan ya, supaya ada gaya tekan dan gaya gesek lah ya, gaya gesek ya terhadap ban dan jalan, jadi nggak licin bannya. Jadi ditaburi garam. Garam itu juga berguna untuk menghilangkan salju ya. Itu kan pelajaran biologi lah. Garam kan asin, sementara salju ini kan tawar kan, air dia. Jadi zat pekat dan zat yang tak pekat. Garam zat pekat, sementara salju yang bersifat cairan, kayak proses osmosis kalau aku nggak salah ya. Jadi es ini mencair karena cairannya, airnya menyerap ke garam gitu, berpindah ke garam, dua-duanya jadi cair gitu guys ya. Nah ini ada overhaulen ini, mobil ini ada menyalip, tapi nggak jadi dia menyalip. Aku nggak tahu kenapa nggak jadi menyalip. Pengangkat tanah. Nah musim salju gini biasanya mobil-mobil pengangkut tanah ini, kiper-kiper gini paling susah ya kerjanya. Nah, itu ada kecelakaan ini ya. Paling susah kerja lah mereka, karena tanahnya beku guys, kadang lengket di bak mereka itu ininya, tanah yang mau dibuang itu, kecuali batu ya, batu mungkin enggak lah. Nah ini apa ini, tiba-tiba ada tanda 60 guys, ini jarang guys ya, berarti ada masalah di depan sana. Ini biasanya gara-gara jalan yang licin. Nah, teman-teman bisa lihat ya, atap-atap kendaraan itu banyak yang ditutupi salju. Nah ini jalanan agak ngeri ya,
Apa ini, ada polisi guys depan sana, kontrol ya. BAG Balm, apa Balm? BALM, apa itu? Nggak tahu sih. Oh BAG nya, ini BAG Balm. Nah ini parkiran, nah parkirannya banyak sekali salju guys. Biasanya kalau sudah turun salju itu ya wassalam lah. Tidurlah mereka di dalam, di LKW lah, di truknya, nunggu besok, nunggu dibersihkan. Kasih aku terima kasih, nah, bagus. Orang Belanda di depanku ini ya, karena aku kasih lewat dia bilang terima kasih sama aku. Uke juga hati-hati lewatnya karena di Cina teman-teman bisa lihat dari sisi kiri, sisi kanan ini tumpukan salju, itu baru dibersihkan, itu diserok lah istilahnya. Dia apa, didorong saljunya, terus dikumpuli ke sini, terus jalannya dikasih garam. Jadi tetap proses pekerjaan, proses transportasi di Jerman tetap berjalan. Jadi nggak ada istilah libur di Jerman ini ya, kerja. Nggak ada istilah libur guys. Kalau jalan apa, kuku dibersihkan kok, tapi tunggu agak lama memang. Tapi tetap lanjut kerja. Makan dulu guys ya. Makan donat. Merli Penikan Kupen, artinya banyak-banyak gunakan lampu aja, tapi sedikit klakson. Orang ini berani 90. Aku agak takut sebenarnya. Lari 90. Jadi aku lari 85, 87 aja. Karena licin itu. Nah, lihat ini, ada di kananku ini. Mobil ini nggak bisa lagi jalan ini ya. Sudah menunggu inilah dia, menunggu apa? Menunggu derek. Ayolah, si kawan ini pun lambat kali bah. Cepat itu Nah ini goblok kan, dikasih dia lewat, tapi di remnya. Aku nggak bisa di tengah guys. Kasih gue. Mantap. Aku kena kamera nanti kalau aku di tengah. Padahal itu di depan ini overholen verboten tuh. Truk nggak bisa dia nyalip. Kalau kena cekrek, kena kamera, bayar ini guys, bayar sampai 100 euro juga, sekitar 1.700.000 lah itu. Karena aku pernah juga sekali ya. Nah tadi kan aku kasih lewat dia nggak langsung tancap gas. Padahal udah aku kasih lewat kan, di remnya pula. Jadi terlalu lama aku di tengah. Aku harus segera mungkin ke kanan karena ada lambang tadi yang nggak boleh menyalip, truk nggak boleh nyalip. Jadi di sini orang taat aturan. Sebenarnya bukan taat kali sih, karena memang ada kamera aja, di mana-mana ada kamera, ada kontrol gitu, dan itu dendanya mahal ya, lumayan mahal lah. Nah baru-baru ini aku bayar denda karena 15 km terlalu cepat. Kebetulan ada kamera ya, yang diperbolehkan truk 60, sementara aku 75, sebenarnya 80 tapi kena toleransi. Nah, aku kena denda sekitar 30 euro kemarin, minggu lalu lah itu. Itu sekitar 17.000 kali 30 lah. Berapa itu? Sekitar 530.000 ya. 530.000 dendanya. Nah, kalau dikirim ke Indonesia kan lumayan juga kan, daripada bayar-bayar yang gituan. Nah, sebisa mungkin. Nah, makanya aku punya aplikasi mencari blitz di mana dia ada. Tapi kan nggak semua bisa dideteksinya. Kalau ada polisi kan bahaya juga.
sementara kecepatanku ini pun udah terlalu cepat tadi ya. Nah ini aja aku 90 ini. Sebenarnya truk-truk ini nggak bisa 90 guys, 80 maksimal. Ah, di depan macet lagi. Pekerjaan. Kenapa aku pulang? Jam 1 perasaan. Teman-teman bisa perhatikan nanti, aku yakin di bawah, di tempat aku tuju ini pasti nggak ada salju. Jadi nggak ada salju sih. Aku nggak tahu entah datang dari malam ya, turun barusan atau dari pagi. Karena ini sudah jam 9, aku tadi mulai kerja jam 12 malam. 12 malam tadi aku lihat belum ada. Nggak tahu entah nanti ada. Kita sudah turun jam 6 gitu. Nah kalau orang biasa kan suka salju ya kan. Kalau truk-truk gini, super truk gini paling takut lah. Banyak istirahat gitu. Ada yang rusak itu mah. Karena salju ini guys. Nah, udahnya semua atap mobilnya semua banyak salju. Oh gini cara bawanya ini. Baru tahu aku. Di kantor kamera kayak gini satu. Lihat ini kan ada lambang ini kan guys, lambang truk dilarang nyalip. Nah dia kan sebenarnya nggak nyalip, dia ngasih lewat. Tapi mereka lama sekali pindah jalurnya. Nah, harusnya mengerti lah gitu. Langsung digas, langsung pindah ke kiri, baru bisa lagi kembali ke kanan. Karena itu kan sifat berkendara lah di sini. Ada orang mau masuk kita kasih lewat, jangan ditancap, bisa lewat mereka biar nggak macet. Tapi sebisa mungkin setelah dikasih lewat ya langsung tancap, kasih lagi kami masuk ke tempat tadi, jangan dibiarkan di tengah kalau ada lambang, kecuali nggak ada lambang tadi, nggak apa-apa, kita di tengah. Jadi gini nih, nah macet kan. Kalau macet gini kita harus pasang wamblis namanya atau hazard ya. Jadi supaya orang dari jauh melihat dan langsung ngerem. Karena di sini seringkali tabrakan beruntun guys ya. Bang bum bang bang bang. Dari belakang ke depan karena kencang-kencang kali. Kayak truk-truk gini aja didesain bisa lari sampai 100 dia. Kencang sekali ya kan. Bayangkanlah kita bawa mobil lah, bukan kita bawa, kita dengan beban kendaraan kita dengan total beban bisa sampai 40 ton, kita bawa 90 kecepatannya, turunan. Kalau kita belajar MC kuadrat energi apa itu, iya kan? Nah itu Newton itu MC kuadrat, massa tambah kecepatan, makin kuat energinya. Benar nggak? Kenapa peluru bisa melubangi semuanya? Karena dia pel kecil ya kan? Itu karena ada blitz guys ya. Ini di kananku ini ada kamera guys ya. Nah, itu tadi maksudku. Kan nggak nampak dari jauh, tapi karena ada aplikasi jadi sadar kita. Ternyata orang ngerem gara-gara blitz tadi guys. Macet gara-gara blitz tadi ya. Ngerem semuanya dari jauh. Jadi kan kencang-kencang kali kan. Tiba-tiba jadi macet kan. Itu orang ngerem ternyata semuanya. Nah kembali ke tadi ya, peluru bisa tembakan melubangi sesuatu karena kecepatannya itu ya. Sama lah kayak gini. Kalau kendaraan itu bisa hancur total ya karena kecepatannya tinggi. Belum lagi masanya berat, nabrak bisa hancur lebur. Bis badan kanan kan.
Jadi dia bukan nyalip ya, ini memang karena pindah jalur. Dia tetap di jalur yang sama, sementara aku harus pindah jalur guys ke 66 Wiesbaden. Nah, Wiesbaden. Nah, ini jalan ayam dia guys. Masih salju ya, padahal udah sekitar 15 km aku, bukan sih, lebih malah sekitar 20 km lah bilang aku sudah turun ke bawah, tapi masih salju. Kalau belok gini guys, kecepatan tinggi, jalan licin, itu bisa nyelip ya outriggernya. Nah, temanku pernah kejadian soalnya tahun lalu, ada fotonya. Kamu nggak tahu bisa nggak di post fotonya? Terpaksa harus diderek mobilnya karena nabrak. Aja guys ya, 88,5 aja kecepatan, pakai cruise control, nggak usah terlalu kencang lah. Sebenarnya kencang sih ini, tapi nggak usah 90 lah, nggak enak dia, kayak lebih lama dia ngeremnya. Atau 88 aja kali, nah, turun aja 88 aja. Masih salju guys ya, tapi ini udah kayak tipis sih saljunya ya, tipis dibandingkan yang di atas tadi ya. Dan salju itu kayak tebal sekali, semuanya putih-putih soalnya aku perhatikan. Nah, salju ini sampai bulan 2 nanti saljunya guys ya, tapi bukan tiap bulan turunnya, bukan tiap hari maksudku. Kayak sebulan ini mungkin 2 kali 3 kali, tapi hilangnya lama. Ini bisa sampai 2 minggu nanti di sini tetap, tapi jalan kan dibersihkan kan. Tapi beku sih karena suhu minus. Tapi salju nggak ada, tapi suhu minus. Tapi dibersihkan lah jalannya. Dan ini pertanian berhenti ya, berhenti total ya. Nggak ada lagi proses tanam menanam di sini karena dingin lah, musim dingin. Kayak main Harvest Moon, tau kan? Harvest Moon kan salju kan musim dingin kan berhenti dia nanam. Jadi dia fokus di di peternakan aja. Sama kayak di Jerman inilah, nggak ada lagi ini petani. Biasanya petani-petani di sini sekalian peternak dia. Kebanyakan sih. Jadi kalau berhenti menanam ya dia melihara sapi kan, fokus ke sapinya lah. Biasanya kebanyakan lah. Dan petani di sini bukan petani kayak di Indonesia ya. Kalau dibilang petani, orang kan wah apa petani, pekerjaan apa itu? Katanya mungkin gitu kan, disepelekan gitu, kecil pendapatan. Bukan disepelekan sih, orang menganggap remeh lah, wah kecil pendapatannya. Tapi kalau di Jerman petani tuh orang kaya dia, termasuk orang kaya lah, tanahnya luas, baru kendaraan-kendaraannya banyak, kendaraan beratnya kayak bulduk, traktornya itu loh, setara itu sama mobil gini harganya, sama peralatannya juga. Kalau di Indonesia kan mungkin ya masih manual, mungkin juga karena biaya berimbang antara pemeliharaan sama biaya penjualan ya. Akhirnya sedih lah, pas-pasan lah dibilang. Ketika pas panen aja
mungkin banyak dapat, tapi banyak juga hamanya juga, akhirnya jadi sedikit. Tapi kalau di sini kan kayak dia ini kayak persiapkan ya, setiap bulan jadi bisa mendapatkan dia. Karena di sini kan ada 4 musim kan, tapi 3 musim ini menanam mereka. Tapi mereka kerja ini loh, apa jam 2 pagi pun, jam 12 malam pun mereka sudah bekerja supaya langsung panen mungkin ya. Baru dalam 1 bulan, bukan dalam 1 bulan, dalam 1 musim ya bisa panen sampai 2 kali kayaknya. Makanya mungkin jadi kaya dia ya. Tapi bukan semua, apalah, memang di Jerman ini memang itulah semua pekerjaan lah baik lah, dihargai lah aku bilang. Mau kerja apapun itu pendapatannya inilah nggak rendah. UMR, tapi UMR lebih lah dibilang, lebih dari UMR lah kami bilang. Ini remnya agak aneh. Agak takut aku guys ya. Biasanya kencang aja, ini agak lambat lah dulu dibelokan. Gak ada oleh kopi lah, sialan, haus. Tamsak main sosan. Apalagi di Jerman juga ini ya guys ya, nggak ada batasan umur juga bekerja. Agak viral pernah aku lihat itu, apa, Bunda Borla ya, yang ada orang nanya bisa nggak umur 30 tahun kerja di Jerman. Oh, bisa ya, sangat bisa, nggak ada batasan-batasan lah aku rasa di sini. Kalau bisa sampai nggak mampu lagi lah kerja baru pensiun. Di sini pensiun umur 65 ya, lupa aku. Dan itu pun orang pensiun ini masih ngerjakan kerja sampingan, event job namanya, supaya dapatnya ada lagi. Dan itu masih diterima loh bekerja. Nggak melamar dia event job gitu misalnya, kerja sampingan di suatu perusahaan itu masih diterima. Bukan nggak diterima ya. Kalau di Indonesia itu kayak kesal kali. Karena aku pernah juga melamar kerja guys ya, kayak wah, agak kesal aku mengingat dulu itu. Pertanyaannya banyak kali. Orang mau kerja kayak mau masuk ini, apa, senam PTN. Mau kerjanya kita, mau cari makan. Tapi ujian-ujiannya itu loh, kayak ujian mau masuk perguruan tinggi, ada lagi psikologi. Psikologi kadang yang nggak terima ininya, soal-soalnya itu dinilai kita dengan menjawab buah mana. Wah, kampret. Masuk. Dia ini bingung dia guys. Hampir ku libas dia. Salah belok dia, pasti orang apa ya, orang Polandia biasanya. Nah, kembali tadi guys ya, ada apa, aku dulu kesal lah dibilang karena menjawab pertanyaan psikologis itu. Wah, apa yang kamu sukai, katanya, semangka gitu, misalnya gitu ya. Baru dinilai, oh ini pribadinya begini, nggak bisa dari kerja. Ya, tuh kan. Melamar sini gagal, gagal di mana? Di psikologi katanya. Bisa dinilai pribadiku loh. Wah, ini kurang bagus pekerja ini katanya. Ya lihatlah, buktinya di sini aku kerja. Katanya dinilai bosku aku, wah pribadi William ini jelek, pecat dia. Malah dipertahankannya meskipun bertingkah.
pinjam uang kasih. Kalau di Indonesia gitu kan perusahaan-perusahaan gitu mungkin gara-gara inilah ya, gara-gara banyak yang melamar, jadi banyak lah standar dibuat, padahal enggaknya gimana kali. Kadang gitulah kalau terlalu banyak ini permintaan itu, harga pun dinaikkan jadinya, termasuk dalam pekerjaan ya. Aku ingat lah dulu itu masa-masa dulu ya guys, kayak sedih lah aku rasa. Sampai 1 tahun aku nganggur itu, lulus dari kuliah, melamar sini, gagal di psikologi. Sebenarnya ujian-ujiannya lulus ya, ujian tahap 1, tahap 2 lulus lah, seleksi ini matematika bla 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 ya, bisa lah kita kerjakan, lulus lah, masuk wawancara ya, dinilai aku bah, katanya ini calon-calon minggat. 2 bulan kerja, 3 bulan kerja minggat dia katanya. Intinya sekarang orang pun yang diterima cabut juga ya. Makanya fungsi-fungsi dari bagian ini ya, perusahaan yang bagian penerima pekerja itu kurang ngerti aku kadang fungsi mereka itu apa. HRD ya, proses lamar-melamar gitu, kurang paham aku. Apa sih fungsi utama mereka? Bisa menilai orang terlalu cepat dalam pertemuan, apa, 2 kali aja bertemu langsung tahu dia pribadi kita. Aku rasa kayak nggak benar lah, karena kan psikologi ini kan ini ya kan, nilai-nilai. Dia melakukan kuesioner, ada 100 orang, dikasih pertanyaan, 50 jawab begini, 60 orang menjawabin, oh 60, kalau ini jawabannya berarti memang gila sifatnya. Padahal 40 lagi kan belum tentu, padahal kan cuma 60 nya itu gitu loh. Mereka apa, mengeneralkan dengan kebanyakan survei gitulah kira-kira. Jadi kalau di Jerman ini guys ya, nggak ada yang gitu-gitu. Kalaupun ada itu perusahaan yang besar sekali lah, tapi enggak lah sampai gitu-gitu kali ya. Tes ada, di testing melihat kemampuan kita benar ada. Tapi itu udah perusahaan yang besar sekali. Dan itu samanya gajinya sama kita, sama orang-orang yang kerja di perusahaan-perusahaan biasa, itu UMR juga nya. Tapi mereka lebih banyak kenikmatannya, kayak nilai-nilai plusnya. Misalnya kalau jam kerja banyak, dapat libur atau yang lain-lain. Uang Natalnya lebih banyak lagi, uang Urlaubgeldnya, uang liburannya lebih banyak lagi dapat. Kami pun dapat uang Natal, kami pun dapat Urlaubgeld, tapi kan mungkin nggak sebanyak mereka gitulah kira-kira. Itu guys. Jadi mau ke Jerman datang aja, belajar bahasa. Selagi masih banyak lowongan yang dibuka di sini, selagi masih longgar lah aku katakan peraturan-peraturan yang membuat orang bisa bekerja di sini. Lihat di sini tempat saya sadari ya, di sini udah nggak ada salju ya kan. Nah di sini belum turun salju di sini. Tadi tebal, sekarang enggak. Asik lah, asik-asik. Main spinning, offline spinning benar. Jadi apalagi teman-teman yang suka kerja supir, wah Jerman lah rajanya aku bilang. Paling banyak menerima di sinilah. Sampai umur 80 tahun pun kamu masih oke mata, kaki bisa nginjak gas, tangan masih oke, gas, terima, kirim,
Dan itu biasanya orang-orang tua biasanya dikasih ini Baypar, dia dikasih kenek lah itu. Ada surat dari dokter misalnya, bahwasanya dikatakan Bapak A ini harus ditemani oleh kenek gitu. Jadi gitu guys. Nah, teman-teman lah yang suka lah itu ya. Wow. Jalannya bergelombang guys. Pertama kali aku datang ke Jerman ini seru kali aku melihat pemandangan ini. Wah, apa dia? Cantik kali aku rasa. Sungai, ya kan. Sementara aku naik truk. Gini dulu aku sebagai kenek ya. Wah, kayak mau bikin foto lah di sini aku rasa. Tapi supirnya melihat ya kan nggak enak kan. Waktu itu kan orang Jerman ya kan. Agak malas memang berkendara sama orang Jerman ini. Apa perfeksionis. Padahal temanku ke bawah ini beberapa orang Vietnam ya biasa aja tidur kamu kalau nggak butuh kerja apa, kalau nggak tahu ngapa-ngapain tidur aja. Kalau sama orang Jerman ini nggak bisa, harus on, kita mata harus buka. Ada blitz di sana, tapi sana sialan, padahal dekat lagi yang sama rumah. Terpaksa harus pindah ke sini gara-gara ada kerjaan tambahan guys. Jam 1 lah pulang ini ya ini. Bosan juga guys gini terus kerja guys ya. Parshula guys. Nah, ayo guys, datanglah. Apalagi kalian yang mungkin menonton video ini yang masih muda, yang masih berumur mau tamat SMA, mendingan belajar bahasa Jerman lah. Melamar lewat agen atau enggak, ada cara lain, pernah aku bahas. Kalau aku jadi bos di sini, aku masukkan. Kalau jadi bos ya. Kalau masih gembelnya kayak sekarang, nggak ada tenagaku. Karena bos kami tahun depan dia mencari 2 orang lagi orang Indonesia guys. Suka dia sama orang Indonesia katanya. Ini pekerja keras, mau disuruh mengerjakan apa aja, nggak banyak mengeluh. Kalau bisa orang Indonesia aja pegawai ya gitu katanya. Nah coba, tiap tahun dia ngambil orang Indonesia guys, tiap tahun. Udah sampai bangun pemukiman kami di daerah sana. Karena kami mulai ya. Kami kan angkatan pertama loh orang Indonesia di sini, baru masuk angkatan-angkatan berikutnya setelah 5 tahun. Kami kan selalu datang tiap tahun. Ada memang yang pindah karena mungkin nggak di hatinya ya. Ada memang ininya, gimana lah, makan hatinya lah bilang. Tapi tahan-tahani lah, namanya kita belajar juga, jangan terlalu banyak permintaan juga. Kadang kita kan gini, orang Indonesia ini juga ya, ada beberapa orang Indonesia juga udah bahasa jelek, nggak ngerti apa-apa, baru yang di mana lah itu, yang di semua ya, yang Ausbildung ini permintaan banyak kali lagi. Ya, janganlah pula, tamatkan dulu Ausbildung, baru nanti permintaan menyusul kan gitu. Kayak aku kan, permintaan pun banyak kali sama bosku maksudnya, minta sana minta sini, tolong ini tolong itu. Kalau udah punya skill, inilah salah termasuklah skill ya, apapun dikasih. Nah itu berlaku untuk perusahaan-perusahaan kecil tapi guys ya. Kalau perusahaan-perusahaan besar mah itulah ruginya. Memang ada lah ininya, gaji apa bla 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 bagus, tapi kalau kedekatan sama bos kan nggak ada, nggak bisa.
karena dekat sama ini ya palingan mereka supervisor lah gitu, atau kepala apa cabang gitu lagi kira-kira ya kan, bukan bos utama. Kami kan pemilik perusahaan langsung yang kami kenal. Ngomong-ngomong, pas ngomong-ngomong tiba-tiba, Cep, tolong dulu ini Cep. Nah gitu dia triknya. Itu urusan kecil biasanya guys ya. Nah makanya belajar baik-baik. Kalau kita tahu kita nggak mampu, kita belajar. Jerman ini mengubah tempat, aku rasa. Bukan mengubah tempat, mengubah nasib. Sama lah kayak orang-orang biasa lah dulu, maksudnya sampai sekarang orang biasanya. Cuma kalau aku bayangkan dulu kehidupan itu sedih lah ya. Apalagi aku yang pengangguran setahun lebih malah, ditipu kayak gitu. Terus kayak makan bakso aja pun susah kali aku rasa dulu. Cuma makan inilah aku dulu, satu kali aku makan. Sekarang pun satu kalinya, cuma beda lah kondisinya. Dulu kalau makan roti yang harga 1.000 aku beli kan, baru siang malam, bukan siang sih, pagi makan roti lah sama minum teh manis yang harga 1.000 itu guys, yang isinya coklat, yang banyak raginya, yang ngembang lah itu roti. Kalau dimakan, dikempeskan bisa dia. Terus malam ya ini masak tempe kan, tempenya pun dibelah juga ya, campur sambal, campur nasi. Wah apalagi kalau ada beras, mantap lah. Apalagi dulu ini ya kan, kok ada memang teman-teman yang peduli lah, yang sudah bekerja nyumbangkan beras kayak gitu. Kalau yang penganggurannya ngumpul. Udah senang kali dulu dibelikan ayam, mantap. Apalagi kalau kita udah makin beranjak dewasa kan, nggak mau minta dari orang tua lagi kan, tahankan lah apa yang ada. Nah beranjak dari situ ya belajar, dengar informasi, kejar terus, akhirnya sampai ke Jerman ya. Dan itu jauh lebih baik lah aku bilang. Kalau misalnya aku dulu kerja, katakanlah suatu hari waktu itu diterima aku kerja di pabrik, wah jauh lebih sedikit aku rasa yang aku dapatkan dibandingkan di sini guys. Berapa gaji di Indonesia? Nambah 8 juta, dia jago kali tuh. 6 juta lah ya Jakarta. 6 bayar rumah, bayar ini, bayar sana, habis. Memang di Jerman ini juga biaya hidup tinggi ya, tapi ini loh jauh lah lebih tinggi aku rasa. Kalau dibandingkan pendapatan sama pengeluaran, jauh lebih tinggi di Indonesia aku rasa. Kalau di sini pendapatan dan pengeluaran ya lebih rendah lagi ya di sini. Ya maksudnya kita masak itu juga lah kita kerjakan kan gitu. Janganlah pula terus makan di luar, bangkrut lah. Buktinya aku di sini bisa beli mobil kan, memang cicil 3 tahun tapi nya. Kalau di Indonesia berapa lama aku nyicil kalau gaji segitu coba. Mobil yang aku beli 10.000 euro second, harganya 10.000 euro for K plus ya, kalilah sama 17.000, 170 juta kan. Nah aku cicil 3 tahun loh. Calung ku bayar 1.000 waktu uang DP. Sekarang sudah 6 bulan berlalu. Ikut bunga. Memang dari bosku pinjam uangnya, sama bosku ku cicilan gitu. Bos, pinjam dulu uangmu 10.000, 9.000 euro bos. Kalau enggak cabut aku pulang.
Kalau nggak kau kasih aku 9.000 euro pinjam, udahlah aku dikung lah aku. Betul lagi di sini, aku bilang gitu. Asik. Canda guys ya. Wah itu asiknya. Ngomong aja, cerita sedih ya terus ditolongi, cerita duka ya kan. Ini sungai Rhine guys ya. Ini pun pemandangannya cantik sekali guys. Cuma yang mahal di Jerman ini cuma rumah aja lah. Itu wah kelewatan lah itu harganya. Kayak nggak mampu lah orang-orang. Mampu lah memang, tapi nyicilnya itu berapa tahun dia? Dia sampai 30 tahun kali. Harus dua orang kerja, nggak bisa sendiri kan. Kalau kayak aku misalnya kerja di sini mencicil rumah, wah itu berapa tahun bisa lunas? Nggak tahu aku. Cantik kali ya guys ya. Saya nggak kalian perhatikan sungai-sungai ini. Kapal lewat lagi. Boleh kalau malam ada kapal lewat, wah keren rasanya. Tapi karena ada kelamaan ke Jerman ini jadi kayak gini melihatnya biasa aja. Agak biasa lah dia. Karena aku udah sering kali pula lewat kan. Tapi pengen juga aku di sini berhenti, duduk tapi nggak ada tempat berhenti di sini. Foto-foto, ya kan. Nah, ada parkiran memang. Kalau istirahat itu kan seru kali kan. Pandang kapal-kapal lewat. Kita ikut kali lah itu. Menyatu dengan alam. Gak suka aku yang di mall-mall kurang lah. Jalan-jalan ke mall sukaan ke hutan, alam, gunung. Nah ini guys, tidur dia ngorok. Ya lah mereka bisa tidur, mereka kami kan. Tidur aku nanti lama aku pulang, kolega aku lama kerja, besueran semua. Bisa matikan ini, udah mati. Nah itu kapal guys ya, mantap. Kalau ada rumah di sini, wah paten lah itu kurasa. Tapi pernah nggak kena banjir ini rumah ya? Nggak tahu aku guys. Mantap kali ya kan kalau cepat itu ngopel ini Fiat. Ya lah dia masuk tapi 30 jalan. Ya sekawan ini. Aku kesusahan bro. Nanti datang truk depan sana susah aku pikirnya. Jalur yang ku benci salah satunya ini, yang depan sana. Sebenarnya nggak benci karena ada pembangunan jalan aja, kayak sempit kali. Gila. Musim-musim dingin gini dikit orang keluar ya, jalan kaki maksudnya. Kebanyakan di dalam mobil lah. Dan DPD-nya gimana lagunya Bram? Gas. Kom. Taunya dia kita datang lagi orang sana. Lama kali gas. Gila kalau orang supirnya nggak pernah bawa truk guys, jadi nggak ngerti mereka. Kalau aku kan gitu di posisi dia, aku lihat oh langsung gas itu biasanya. Supaya ini bisa aku lewat, truknya bisa lewat maksudku. Cikung. Nah ini dia. Ada nggak truk depan sana? Kalau ada susah lewat. Harus duluan aku masuk. Oh nggak ada. Ini sempit sekali guys ya. Bisa kena tembok di samping ini. Kawannya cepat lah itu kerja kalian, lama kali, udah 2 tahun ini nggak selesai.
4 kali. Jadi kalau bawa truk ini hati-hati guys ya, maksudnya jangan main belok-belok aja. Kita harus lihat ekornya udah lewat nggak. Jangan masih nempel sama tembok, kita belokkan, debam, langsunglah hancur. Kalau nggak ada melihat, oke lah, larikan diri. Kalau ada yang melihat itu loh, bayar. Habis pemandangan yang indah ini. Wah, sampai sini dia pemandangannya. Sampai sana udah masuk kota. Udah tertutupi gedung-gedung. Ini kereta api di sebelah sini guys ya, kalau lewat keren juga itu. Jadi ada beberapa view yang sekali-sekali bisa kita dapatkan kalau berkendara ini. Itu keuntungannya juga lah ya. Kalau kita jadi supir di Jerman ini ada view lah. Aku rasa di semua orang, semua tempat ya itu, semua negara ya. Kalau kita nyupir itu ada kadang momen yang sekali-sekali bisa kita dapatkan, yang jarang inilah, momen yang jarang terjadi lah. Keren juga ya kan. Lanjut makan aku. Ke rumah kalian Val. Bayangkannya mahal sekali. Datang kereta api ya, kereta listrik. Musim dingin yang indah. Ini seperti jam 8 kelihatannya, padahal sudah jam 10 loh. Kalau musim dingin itu di Jerman cepat gelap, lama terang. Jam 4 sudah seperti jam 7 malam. Jam 8 pagi masih seperti jam 4 pagi. Tapi kalau musim panas kebalikannya. Kalian lah mungkin yang lebih tahu kenapa itu ya. Itu proses
geografi lah perasaan bumi pada berputar apa di orbitnya itu mungkin loncong atau apa, aku kurang paham lah. Panas sekali, Pak. Tapi kalau kami tuh supir-supir gini paling malas lah sebenarnya musim dingin kebanyakan ya, berkendara di musim dingin. Lebih enak musim panas. Memang panas sekali tapi terang dia, nggak gelap. Kalau nyupir ini gelap kan susah kan, apalagi bawa truk loh. Nggak bisa kita lihat ujung mobil ini mana, susah. Apalagi pas mundur lagi lebih parah lagi. Kalau siang kan jam 8 malam pun masih terang, jadi nggak takut. Siang maksudku musim panas, jam 8 malam itu masih terang itu, jadi nggak takut sekali ya. Masih ada kayaknya yang nanam di sini ya, anggur kayaknya masih nanam anggur. Di sini 2 derajat, tadi 1 derajat, beda 1 derajat doang. Tapi tadi surut salju di sini sama sekali nggak ada salju. Bisa jadi di sini salju minggu depan kayaknya. Ya mudah-mudahan lah nggak pas aku jalan lah ada saljunya. Pas orang lain jalan mau ya kan. Atau pas hari Minggu. Karena kalau musim salju itu juga kadang sial kita. Aku pernah gitu tahun lalu. Minggunya datang salju kan. Aku Farhan berkendara Senin ke customer. Saljunya belum dibersihkan. Terakhir nggak bisa keluar truk ini. Apa dia? Mundur aku nggak bisa lagi naik ke atas. Terpleset terus di dalam itu. Terakhir nyekop lah. Bersihkan dulu, itu habis 1 jam juga kan. Dan itu bukan kerjaan kita sebenarnya, itu kerjaan yang punya itu supermarket itu, yang kerja di supermarket itu. Memang aku pas selesai ditawarin langsung minum kopi gratis. Heran aku di Jerman ini, mereka nawari selalu kopi guys, nggak pernah ngasih uang gitu. Misal kita tolong lah ya kan, mau nggak kopi, ya ngasih uang lah. Aku minum kopinya, bawa kopinya bu, mubazir ya kan, nggak aku minum nanti. Terlalu banyak pun minum kopi habis juga kita. Nggak baik sama jantung. Nggak pernah ngasih, 10 euro, walah mantap, itulah baru. Lumayan, 170.000. Enak kali konversikan ini. Kalau kita terima uang dalam bentuk mata uang asing yang tinggi tuh kayak enak sekali mengkonversikannya. Apalagi kalau teman-teman ya kan mau ke sini tuh, wah, rasanya enak sekali. Kirim ke Indonesia, jadi pahlawan devisa gitu. Gajiku berapa lah misalnya, terus terang ya gajiku 2.000 lah, udah bayar semuanya lah, itulah bisa aku terima 2.000. Nggak sampai sih, karena perusahaan kami kecil, nggak sampai lah 2.000-an. Potong pajak, potong sana, potong sini, banyak kali. Memang bersih-bersih 1.900 lah, bisa sampai 2.000-an. Tapi memang kalau ini Sabtu kerja aku kan, kalilah sama 17.000, wah mantap juga ya kan. Kirim. Dan ini perusahaan kecil ya, kalau perusahaan besar itu kan beda cerita lagi. Nah kalau bulan-bulan gini banyak dia, karena ada uang Natal, ada uang
apa, urlaub, jalan-jalan. Uang liburan enggak sih, uang liburan bulan 6, bulan summer tahun apa, musim panas dapatnya. Kalau uang Natal kan bulan 12 dapatnya. Kalau perusahaan-perusahaan lain itu kayak gaji ke-13, gaji ke-14 lah. Kalau kami dibilang gaji 13 nggak cocok lah ya, karena nggak gaji dapat kami kecilnya. 600 euro, 500 euro gitulah kira-kira. Apa ini sekawan ini berdiri di sini di jalan dia? Ngeri kali. Yang bunuh diri ya, dia langsung lari nanti dia kan, ngeri kali guys. Jadi gitu guys. Misalnya lah 1.900 lah. Itu yang masuk kantong. Nah itu banyak yang bisa kita beli ya. Kalau kita masih belajar itu 700 lah tembak-tembak ya, 700 euro. Kalau Sabtu kerja, kalau Uberstunde, ada Uberstunde, tapi kami nggak Uberstunde nggak hitung ya. Uberstunde apa, perusahaan lain lah misalnya, banyak lagi dapat. Daripada kita nyupir di kampung halaman ya kan. Aku misalnya nggak ini ya, nggak kepikiran juga ya aku dulu ke situ. Nasib aja ya, nyoba-nyoba rupanya beruntung, itu aja. Jalannya Tuhan gitulah kira-kira. Dulu pun mungkin kalau nggak ada kerjaan pun nyupir juga ya aku di Indonesia, tapi jadi supir di sini pula. Beda pula ini ya kan. Makanya gajinya mantap juga, kayak gaji DPR di sini kalau dikonversikan ke Indonesia. Dia bisa sampai dapat 50 juta sebulan. Bayangkanlah kalau teman-teman gitu, ngapain lagi kuliah, langsung belajar bahasa Jerman, ini berangkat. Apalagi kan banyak kali aksesnya sekarang yang bisa datang, membuat kita datang ke sini loh. Guys, selagi ringan lah, selagi nggak berat lah proses administrasi dari kedutaan Jerman terhadap negara Indonesia, nggak terlalu rumit, cuma berkas ini, dan itu nggak terlalu sulit lah ngurusnya aku rasa. Cuma yang masalah memang bahasa aja, harus lulus bahasa itu aja. Itu yang memang agak sulit. Tapi kalau kita punya tekad mah, bahasa Jerman pun kayak orang belajar bahasa Inggris. Di mana-mana sekarang udah adanya ini kemudahan ya kan, dari YouTube, Instagram, apa lagi? Banyak lah, aku rasa yang gratis-gratis. Dari Netflix misalnya orang nonton kan ada itu audio. Pas ujian kan ya cuma nilai itu ya dibutuhkan, tulis paham, menjawab ABCD, tulis surat, tanya jawab. Kayaknya susah-susah kali cara jawabnya. Kalau memang awam, iyalah. Ya, kami dulu proses ekspres ya susah, tapi kalau kita terbiasa sama kayak belajar bahasa Inggris lah, dari berapa tahun udah terbiasa mendengar semuanya, kayak film juga yang kita tonton bahasa Inggris, lama-lama kan jadi mulai paham kan. Jadi kalau ada ujiannya pun ya banyak tahu lah gitu. Nah itu juga proses gitu juga dikerjakan. Jadi teman-teman pun bisa datang lah ke Jerman ini kan gitu. Apalagi anak-anak yang baru tamat SMA ini, tamat yang nggak ada rencana aku kuliah, aku mau langsung kerja gitu kan, mau meringankan beban orang tua lah, itulah kira-kira. Apalagi banyak organisasi yang bisa dihubungi di Jerman ini kan, organisasi Indonesia kan, tolonglah bang, tolonglah kak,
ada nggak yang mau nerima aku, ada berkas-berkasku ini, ada ada sertifikatku, bisa aja ya diatur semua itu. Gitu sih guys, kalau cerita masa lalu lah gitu. Mungkin bisa juga aku atur kan gitu, tapi aku nggak banyak pula yang kenal kan. Kalau jadi supir susah lah kayaknya. Cuma perusahaan kami ini kali yang nerima dari Indonesia yang nggak tahu apa-apa gitu loh, yang nggak punya SIM mobil pun nggak punya. Cuma perusahaan kami ini lah kayaknya. Perusahaan lain kayaknya susah lah kayaknya, aku rasa. Harus di Jerman dulu baru bisa melamar. Kalau dari Indonesia, aduh, 50 apa? Bukan 50, 80% bakalan tak diterima lah. Kalau di sini kan kami karena mulai menunjukkan nilai yang bagus lah ya terhadap perusahaan. Mungkin ada pun yang nggak punya SIM ya udah datang aja. Banyak soalnya ya. Ada orang Maroko juga, orang Vietnam itu. Karena dilihat kami perintis ini, oh ini anak berhasil gitu loh. Berhasil dididik dari biji sampai jadi kecambah. Nah kalau pekerjaan lain banyak yang nerima, kayak di hotel apa, di restoran juga, PLG juga banyak yang menerima ya. Disekolahkan dari Indonesia datang. Kalau ini kan harus dibayar pulanya ininya, urusannya kan mahal dia, agak sulit perusahaan mau membayar perusahaan PKW ya. Itu aja berapa, 3.000 euro sekarang untuk mobil-mobil kecil gini. Misalnya dibayarlah satu orang 3.000 euro, banyak lari lah dia, kan rugi kan. Kalau kan gue yang lain kan nggak ada apanya, kayak nggak ada, ya udah datang belajar, diajari, ya udah, nggak perlu dia buat sertifikat yang harus bayar lagi. Kayak misalnya ini truk apa ya, dengan lisensi kalau kan aku nggak ada kan. Nah kalau lampu merahnya udah lama, lampu merahnya guys, agak rem. Nah pas kan takutnya, soalnya tiba-tiba dia merah, maksudku lampu hijau tadi ya. Kalau udah lama hijau ya dipelani aja, karena tiba-tiba merah dia. Dan ada kameranya dia, bahaya. Hilang SIM nanti sebulan. Tahe mau sampai guys ya. Itu udah nampak shieldnya, sekitar 2,4 km lagi lah. Masih gelap, sudah bukan jam 10 oleh tempat lah ini. Kenapa lama kali sampai belakang? Oh nggak ada, mudah-mudahan lah kosong tempat layarkutnya ini. Langsung pulang aku, cak kosongi baru pulang. Malas sekali aku 2 kali datang ke sini. Tapi yakin ku full kayaknya di sini, bah. Soalnya itu tadi pagi parah kali, nggak ada tempat. Itulah guys ya, aku sudahilah mungkin video ini. Kalau saya udah sampai di tempat biasa, aku bongkar muat.
Inilah perjalananku dari Vilyale kembali ke Lager, dimana jalanannya tadi bersalju. Aku juga sudah menunjukkan beberapa video, bukan beberapa video yang penampakan jalan bersalju lah. Saljunya memang sudah dibersihkan kiri kanan aja, dan banyak cerita mengenai kehidupan yang pernah aku kerjakan lah dulu. Proses aku cara aku kesini, prosesnya gimana. Cerita sedih juga yang mungkin menjadi motivasi lah untuk teman-teman ya. Aku rasa datanglah ke Jerman ini. Apalagi kalian kalau suka melihat video ini, aduh datanglah, belajarlah. Jangan-jangan di masa depan ada kesempatan ya kan, aku menjadi berpengaruh. Gimpi kali. Bisa kita masuki orang-orang Indonesia di sini. Senang juga gue banyak orang Indonesia di sini. Banyak kawan, asik. Kita majukan negara kita dengan menjadi penyumbang devisa terbesar, bermurah harga euro guys. Enak juga ya kan, terkenal negara kita di sini. Senang juga kok, aku nasionalis soalnya. Ada apa-apa kita tolong. Ini TST guys, tempat kolega kami. Mobilnya sering diperbaiki di Werkstatt kami. Perusahaan besar itu TST ini. Di mana-mana kantornya guys. Nggak tahu aku apa di antara mereka. Masalahnya besar-besar kali banyak kantor mereka itu, cabangnya. Nah itulah perusahaan besar maksudku. Mungkin gaji di situ tinggi kan, apalagi neto ini kan. Kolega kita ini neto ini. Sombong orang itu gimana? Supirnya nggak bersahabat, merasa hebat mereka karena kerja di lakernya itu mama. Malah sama ya ininya kerjanya, lebih banyak lagi kerja kan malah. Antarnya di sana. Sekali parah apa? Ikut telepon. Charles Transporter, sabar Charles. Lewat pelabuhan. Ini supirnya ini selalu ada byparnya cewek, udah keneknya cewek terus. Apa ya masalah kok kalau dia nyupir guys, ini ada keneknya selalu, dan itu cewek itu keneknya ya, karena udah nggak bisa lagi ya dia bekerja ini. Masih mudanya kelihatan, atau anaknya kali itu ya. Nah ini dibuka jalan untuk kita. Kalau kita datang dari kenal, ini Asia. Kasih jalan sama Oke guys, sampai sekianlah dulu bacotku guys, bacot yang tak bermutu. Terima kasih kalian sudah menjadi pendengar yang setia dari obrolan-obrolanku yang kurang berguna ini guys. Karena daripada bosan nyupir, mendingan bacot ya kan. Bacot asik.
Simsalabim. Simsalabim. Berisi. Sialan. Orange kon ini, merah ini. Pung, ini orang tanya kerja, sialan kerja dia. Wah, ada tempat cok. Mana yang sekawan didukung itu? Kemarin katanya mau penggigum dia. Jelas. Aku harus masuk ke tengah-tengah LKW ini guys. Ini agak bangsat. Tapi ini lebar sih. Karena nggak lengakse yang belakangku. Sekarang ini, Pak. Ada tandem anghengger soalnya di belakang samping sini. Wah, ya. Ini nggak ada heavy bunyi. Oke guys,